Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di dalam tutorial memasang aplikasi e-learning Kemenak di server hosting atau di server VVS. Baik teman-teman sekalian, saya sudah membuatkan langkah-langkah untuk memasang aplikasi e-learning madrasah ya, yang nanti teman-teman bisa membacanya atau bisa melihatnya di bagian deskripsi daripada video yang akan kita buat ini. Oke, sebelum itu pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi e-learning Kemenak ya dari website e-learning Kemenak Go ID. Bagi yang belum silakan login dulu, kemudian masukkan NSM masing-masing madrasah ya beserta sandinya. Kemudian jangan lupa download installer dari menu download installer di bagian kiri sini. Kemudian silakan download versi installernya, kemudian jangan lupa juga untuk mendownload versi non installernya yang akan kita nanti pasang di server VVS kita atau server hosting kita. Oke, untuk yang download versi installer ini nanti akan kita install ya di laptop kita atau di server lokal kita. Kemudian yang ini nanti akan kita pasang atau kita upload di server hosting kita. Oke, langsung saja setelah Anda dan teman-teman semuanya mendownload ini, maka selanjutnya atau langkah berikutnya adalah kita memasang dulu ya di server lokal kita atau di laptop kita ya. Untuk itu kita ekstrak ya, yang versi installernya dulu kita ekstrak. Kemudian kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan ya dengan cara diklik 2 kali. Tentu ini akan memakan beberapa saat ya proses instalasinya. Mungkin untuk proses instalasi sampai terakhir akan nanti saya skip ya, sampai nanti aplikasinya berhasil terpasang dengan baik di laptop ya. Oke, kita next saja nih ya sampai selesai ya. Oke, ini proses instalasinya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita finish saja ya, kita finish. Kemudian nanti akan langsung masuk ke aplikasi ya, di alamatnya localhost 2.80.94. Nah ini berarti aplikasi kita sudah terpasang atau terinstall dengan sempurna ya. Untuk itu silakan login dulu menggunakan NSM rekan-rekan sekalian. Oke, seperti ini. Oh sorry, ya berhasil ya. Ya, selanjutnya adalah silakan teman-teman semuanya mengisi dulu data-data yang diperlukan ya, atau mungkin datanya sudah ada, sudah disiapkan, silakan dimasukkan dulu, mulai dari di menu master data ya, ini ruang kelas. Oke, silakan diisi dulu. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian mata pelajaran juga demikian. Kemudian di sini ada list user untuk mengisi nama-nama pengguna ya, mulai dari data eksekutif. Data eksekutif ini isinya itu kepala sekolah, kemudian wakil kepala madrasah ya, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, atau untuk monitor kinerja guru dan siswa. Kemudian di sini ada data guru ya. Untuk data guru ini kita bisa mengimpor ya, supaya nggak capek gitu, kita bisa impor menggunakan tombol ini ya. Begitu pula data siswa, kemudian setting wali kelas, setting guru BK dan yang lainnya ya. Bisa nanti rekan-rekan sekalian bisa membuka sendiri. Oke, setelah kita isi ini, atau mungkin rekan-rekan tidak mau mengisi dulu yang ini, nanti ingin mengisinya langsung di server hosting ya, atau di VVS-nya, itu juga bisa ya. Nah,
Kalau tidak ini nggak mau diisi, langsung aja ke menu sinkronisasi, kemudian jalankan sinkronisasi ini ya. Oke. Oke. Kemudian yang ini juga jangan lupa ya. Setelah sinkronisasi ini selesai, langkah selanjutnya adalah kita backup dan restore ya. Tapi yang kita lakukan bukan restore, hanya backup saja ya. Ini kita klik tombol backup database e-learning madrasah. Oke, jangan lupa hasil backupan ini ditandain ya. Siapa tahu nanti sebelumnya teman-teman sudah membackup berkali-kali. Ini kita tandai backup yang sudah kita lakukan barusan. Oke, kita buka dulu dalam foldernya. Nah, ini kita rename saja ya supaya mudah. Backup terakhir ya. Atau pertanggalnya saja ya. Pertanggal ini hari ini tanggal 18 Juni ya 2020. Oke. Kemudian hasil backup ini saya copy ke desktop aja ya supaya apa namanya itu supaya gampang ya. Saya nggak perlu lagi mencari jauh-jauh. Atau nanti juga bisa dihapus ya. Kita buka desktopnya, kemudian kita paste di sini. Oke, hasil backupan ini sudah saya taruh di desktop. Baik, langkah selanjutnya adalah setelah kita backup ini, ya ini kita tutup saja ya. Ini aplikasinya sudah nggak kita pakai lagi. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita masuk di postingnya ya, atau di VVS-nya, di panel VVS. Oke, untuk itu kebetulan saya menggunakan Cyber Panel ya, versi 2.0. Silakan teman-teman dan rekan-rekan sesuaikan sendiri dengan panel hosting atau VPS-nya ya. Oke, yang jelas fitur dan cara penggunaannya hampir sama saja ya. Oke. Ya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat subdomain ya. Tentunya teman-teman sudah mempersiapkan domainnya ya. Domain utamanya, misalnya sekolahnya sudah punya website ya dengan alamat websitenya misalnya Manbontang SCH ID ya. Oke, seperti ini. Nah, maka ini adalah kita sebut domain utama ya, atau domain yang paling tertinggi ya, TLD-nya ya, domain utamanya. Oke. Nah, setelah itu nanti kita akan buat subdomain ya di domain yang ada. Untuk itu kita masuk di menu website ya. Kemudian list website. Kemudian kita klik di bagian manage ya daripada website yang kita punya. Kita klik manage. Kemudian kita tambahkan subdomain dari menu add domain. Kita tambahkan di situ misalnya online ya. Online diiringi dengan nama domain utamanya. Nanti alamat e-learningnya adalah online.manbontang.sch.id. Kemudian yang bagian FAT-nya ini kita lewati saja. PHP-nya kita isi, kita pilih 5.6 ya. Karena kebetulan e-learning itu menggunakan PHP versi 5.6. Selanjutnya kita pilih create domain. Oke. Nah, seperti itulah proses pembuatan subdomain yang ada di Cyber Panel atau di hosting kita ya. Silakan teman-teman sesuaikan sendiri untuk pembuatan subdomainnya di panel masing-masing ya, karena tentu masing-masing penyedia layanan web hosting itu memiliki masing-masing panel yang berbeda-beda. Kebetulan saya menggunakan panel yang gratisan ya, di Cyber Panel. Saya pasang di server VPS saya ya. Oke, udah selesai. Kemudian coba kita cek ya.
Coba kita cek domainnya apa sudah masuk atau belum ya. Kita ketik online Manbontang SCH. Nah, alamat ini tadi yang sudah kita buat di sini ya, yang sudah kita buat di add domain ini. Untuk memastikan kembali kita bisa memilih list domain ya. Oke, nah ini sudah kita buat. Oke, coba kita panggil dulu online.manbontang.sch.id. Nah, jika sudah tampil seperti ini berarti subdomain kita sudah berhasil kita buat ya. Oke, langkah selanjutnya adalah setelah buat subdomain, kita membuat database-nya ya, database untuk e-learning. Untuk itu, kita bisa buka lagi menu yang ada di sini ya, di sebelah kiri ya, di menu database. Kemudian pilih create database. Kemudian kita pilih domainnya atau website-nya ya. Kemudian kita masukkan nama database-nya ya. Saya buat saja misalnya belajar gitu aja. Dan di sini juga sama. Username database-nya sama. Password-nya saya beri yang mudah saja dulu ya. 123456. Nah, nanti password ini bisa kita ganti-ganti ya. Tentunya nanti disesuaikan juga di konfigurasinya ya. Setelah itu kita klik tombol create database. Jangan lupa ini adalah nama database-nya, kemudian ini adalah nama user database-nya ya. Oke. Ya, selanjutnya kita buka kembali sini catatannya. Download sudah, install aplikasinya di laptop sudah, backupnya sudah. Nah, kemudian kita upload file non-installernya ya. Oke. Langkah selanjutnya setelah database sudah dibuat, ini sebaiknya mungkin kalau mau supaya nggak nanti bingung ya, bisa dipoto atau ditulis dulu nama database-nya, begitu pula sandinya ya, ditulis di kertas, disiapkan supaya nanti tidak bingung ya. Oke, selanjutnya kita apa tadi itu? Upload file non-installernya ya, yang sudah kita download dari aplikasi ini ya, dari e-learning Kemenaknya ya. Selanjutnya kita upload, kembali pilih dulu ininya ya, pilih dulu websitenya. Tadi seharusnya nggak ditutup ya, jadi biar gampang pindah-pindah ya. Websitenya, kemudian kita lihat lagi listnya. Oke, ya baik. Nah, sudah di sini ya. Silakan pilih file manager. File manager ini diklik. Oke, nanti di sini tampil ya folder subdomain yang sudah kita buat. online.manbontang.sch.id. Jangan sampai salah ya. Nanti kita akan masukkan di sini. Untuk itu klik 2 kali folder ini. Kemudian untuk yang indeksnya ini kita hapus saja, delete aja. Setelah itu kita upload ya file yang non installernya ya. Kita pilih upload, pilih file. Nah, tadi kita sudah taruh di desktop ya filenya. Ini e-learning 141 non installer, ini kita pilih open. Kemudian kita upload ya. Upload. Ya, ditunggu saja sampai selesai. Baik rekan-rekan sekalian, kita sudah berhasil upload ya, udah selesai. Kemudian kita ini udah tidak sudah tidak kita gunakan lagi, ini kita remove saja. Oke, selanjutnya kita ekstrak hasil upload tadi ya, dengan cara kita bisa klik kanan atau bisa juga menggunakan ini tombol ini. Oke, kita ekstrak dulu.
Kita ekstrak lagi. Ya, kemudian di sini banyak sekali ya folder yang ada di dalam hasil ekstrak tersebut. Oke, ini ada beberapa yang tidak kita pakai ya. Oke, saya refresh dulu. Yang ini sudah tidak kita pakai, kita delete saja. Yang e-learningnya, yang installer zip-nya juga kita udah nggak pakai, kita delete saja. Kemudian database-nya kita nggak pakai juga ya. Kita sudah siapkan tadi di luar ya, delete. Kemudian ion cube juga kita nggak pakai, kita delete juga. Oke, kemudian yang source-nya ini kita pakai ya, kita klik 2 kali. Nah, isinya ini. Oke, cuma di sini ada kendala ya, ada kendalanya itu adalah pada saat kita membuka file, membuka folder subdomain yang sudah kita buat tadi, yang ini online manbontang id. Kalau kita buka di sini tidak langsung terbuka atau tidak langsung terlihat file-file aplikasinya ya. Padahal seharusnya di sini letak file-file aplikasi tersebut. Tapi yang terjadi adalah di dalam folder source ini. Maka untuk itu kita pindahin dulu ya isinya ini. Kita klik 2 kali. Nah, kita pindahin ini semuanya ke posisi di dalam folder ini, online ini. Oke, untuk itu silakan rekan-rekan semua klik 2 kali yang source ini, kemudian pilih select all, kemudian pilih move ya, pilih move, kemudian yang tulisan source-nya ini kita hapus, ini kita delete aja. Jadi tinggal disisihkan nama subdomain yang sudah kita punya sama alamat websitenya seperti ini, kemudian kita tekan tombol move. Oke, otomatis tadi akan pindah ke dalam folder subdomain yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Ya. Oke, kita sudah berhasil memasang dan mengupload aplikasi e-learning Kemenak yang di sini ya ke dalam folder subdomain. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita sudah upload ini. Kemudian kita buka ini ya. Setting database-nya ya di folder app config. Oke, kita buka di sini app, kemudian config, kemudian pilih database. Ya. Nah, ini disesuaikan aja di bagian username, password, dan database yang sudah tadi kita buat ya sebelumnya. Nah, ini kita hapus ya. Sesuaikan tadi dengan database yang sudah dibuat sebelumnya. Oke. Kalau lupa bisa buka lagi di database, kemudian list database. Lalu pilih websitenya ya. Bontang. Yang tadi kita bikin ini ya. Oke. Ya. Ini kita copy saja nama database-nya, salin, kemudian kita masukkan di sini, kita paste di sini ya. Kemudian passwordnya, ya, masih ingat ya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian database, nama database-nya sama dengan username yang tadi ya. Oke. Ya, setelah selesai semuanya ini dimasukkan ya, diisi, kemudian klik tombol save change. Ya. Kemudian setelah itu kita fix permission ya, kita fix dulu permissionnya sampai di sini ya, online kita pilih, kemudian fix permission supaya permisi filenya itu dibenarkan. Kemudian kalau kita buka ya, kalau kita buka subdomain yang sudah tadi kita buat, maka muncul error ya 500 HTTP error. Nah, ini biasanya muncul ya karena memang pertama itu kendalanya bisa jadi ada di sebentar ya, di online. Nah, di sini belum di setting ya dengan benar ya. Nah,
ini belum disetting dengan benar, alias masih kosong isinya ya. Atau kemungkinan yang keduanya adalah kita belum mengupload database ke dalam ke dalam database aplikasi. Oke, untuk itu kalau kita lihat di sini error ya. Oke, karena memang kita belum mengupload ya database-nya ya pada bagian ini. Untuk itu kita akan mengimpor database yang sudah kita siapkan. Untuk itu kita masuk dulu di PHP MyAdmin-nya. Dari menu database, kemudian pilih PHP MyAdmin. Oke. Ini untuk nama penggunanya silakan dibuka kembali tadi ya catatannya ya. Yang sudah di ini. Nah, ini. Karena tadi saya menggunakan database ini, masuk pakai itu. Jangan lupa passwordnya ya. Oke, berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan import di sini ya. Jangan lupa dipilih nama tabelnya ya. Nama tabel. Nama ininya ya, nama database-nya. Kemudian klik tombol import. Kemudian pilih file. Nah, tadi kita sudah siapkan database-nya itu ada di di sini ya. Di folder e-learning yang sudah tadi kita ekstrak sebelumnya. Kan aslinya kan yang ini nih. Kita ekstrak, kemudian hasilnya ini. Bukan itu ya. Berarti kita ekstrak ulang aja nggak apa-apa ya. Kita ekstrak ulang aja yang ini. Oke, untuk mengambil database-nya ya. Tunggu dulu. Oke, sudah selesai. Kita buka foldernya. Kemudian, ini ada database-nya ya di sini ya. Kita pilih yang formatnya zip ya. Kemudian kita klik open. Kemudian kita klik tombol kirim. Ya, ini akan memakan waktu yang cukup lama ya. Untuk itu ditunggu saja teman-teman sampai nanti selesai. Oh ya, nanti ketika selesai itu biasanya ada notifikasi atau ada peringatan errornya ya. Untuk itu teman-teman tidak usah panik ya. Memang seperti itu. Dan proses ini memang lumayan lama karena dia akan membaca kalau tidak salah malah ribuan data sekolah ya, karena semuanya ada di sini. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Nah, ya, di sini kalau teman-teman perhatikan ya di database ini. Di sini ada nama sekolah hampir mungkin semuanya kali ya. Nama madrasah se-Indonesia ya dimasukkan ke dalam database ini. Makanya banyak banget. Ini coba kita lihat ya, MI Tanjung Sari ini ada nih. Nah, lagi Miss Sindang Sari. Banyak ya. Maka tidak heran kalau database-nya ini prosesnya lumayan lama ya. Oke, MI Tarbiyah Islamiyah. Oke. Jadi kalau menemukan tampilan seperti ini tidak usah
panik ya. Dan prosesnya ditunggu aja sampai selesai ini muter-muternya ya. Dan kalau kita coba-coba membuka ya, dan coba-coba membuka ini apa namanya subdomain yang sudah kita buat e-learningnya ya. Coba kita refresh dulu apa yang terjadi ya. Oh, ternyata udah tampil ya. Ternyata sudah tampil. Ya, jadi sudah berhasil terpasang. Ya. Cuma masalahnya adalah ketika kita mencoba, yang pertama yang menjadi kendala itu adalah nama sekolah kita belum tampil di sini, yang seharusnya ada ya. Di sini nih, misalnya deh. Kalau yang contohnya seperti ini ya, yang sudah benar ya. Yang sudah benar. Contohnya yang benar itu seperti ini. Nah, seperti ini. Yang benarnya seperti ini. Ada nama madrasahnya ya. Oke. Kebetulan ini sudah versi 1.1.42 ya. Nah, yang benar seperti ini. Sedangkan yang ini belum ada. Berarti kita masih menggunakan database default atau bawaan dari aplikasi. Nah, untuk itu bagaimana caranya supaya nama madrasah kita muncul di sini? Nah, teman-teman masih ingat kan ya backup dari laptop yang backup dari aplikasi yang kita pasang di laptop ya atau di server sekolah kita. Nah, itulah fungsinya nanti supaya aplikasi learning ini membaca nama sekolah kita. Kita menggunakan backup itu. Cuma kita masih menunggu ini biar aja dia selesai dulu muter-muternya ya. Nah, oke, ini udah selesai. Udah selesai. Udah masuk semua tabelnya. Nah, langkah kita selanjutnya adalah menimpa atau istilahnya memperbaiki tabel ini dengan tabel dari database backupan dari yang kita install di laptop. Oke? Untuk itu kita import ulang lagi ya, import lagi sekali. Oke. Kita import lagi, import, pilih file, kita buka database yang sudah kita siapkan dari hasil instalan di laptop ya. Nah, ini backup nih. Ini sudah saya siapkan ya. Nah, kita pilih itu, kita klik open, kemudian kita kirim ulang. Oke, selesai. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya di sini. Ya kan? Ini sudah benar alamat domainnya atau alamat e-learning sekolahnya online Manbontang SCID. Sekarang kita refresh teman-teman ya. Oke, nah sudah masuk ya. Oke. Coba kita tes dulu ya, mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Kita tes dulu, kita tes login. Sudah ada. Kita login. Ya. Ya. Kalau ada kendala seperti ini, coba kita stop dulu ya. Kita stop dulu atau kita refresh dulu. Kemudian coba saya atur ulang di bagian ininya ya. Rewrite-nya ya. Saya pilih rewrite-nya, kemudian saya aktifkan dulu. Oh, sorry. Bukan di situ, di list domainnya ya. Domainnya, kemudian ini kita coba isu kembali SSL-nya ya. Kita isu kembali. Tekan sekali. Tunggu sampai selesai. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita refresh ulang. Kemudian kita masukkan lagi ya supaya saya tidak salah ya. Ya, oke, hanya untuk sekedar verifikasi saja. Masukin ini, kemudian passwordnya.
Oke, berhasil. Ya, berhasil ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil menginstal aplikasi e-learning Kemenang versi VVS atau versi hostingnya. Nah, teman-teman sekalian silakan kemudian dilanjutkan dengan cara seperti tadi ya, melengkapi isian daripada aplikasi ini, mulai dari mungkin kita ngecek dulu master datanya, kemudian list usernya dan sebagainya. Saran saya teman-teman sekalian, eh, sebaiknya sih data-data seperti siswa dan sebagainya itu dilengkapi dulu saja di apa namanya, di aplikasi yang diinstal di laptop ya. Baru kemudian nanti hasil backup-annya kita tinggal masukkan ke PHP MyAdmin ya, supaya tidak kerja dua kali. Atau misalnya malas juga di situ apa namanya mengisi datanya di laptop, ya nggak masalah sih, yang penting hasil backup-annya itu kita dapat ya. Supaya nanti bisa membaca, supaya nanti terbaca oleh sistem. Oh ya, untuk troubleshooting ya teman-teman, beberapa apa namanya itu beberapa eh, kesalahan, bukan kesalahan sih ya, mungkin ketidaktahuan ya, sehingga mengalami error itu biasanya lebih umum terjadi. Yang pertama adalah database yang diimpor ke dalam PHP MyAdmin ini atau ke dalam database-nya Learning Kemenak itu adalah database yang bukan dari bawaan aplikasi. Jadi pertama kali itu kita tetap harus menggunakan dari aplikasi ya, dari aplikasi non installer itu, database itu yang kita pakai. Baru setelah itu kita timpa atau kita replace dengan database hasil backup dari laptop yang kita pasang, dari aplikasi yang kita pasang di laptop ya. Kemudian pastikan juga untuk versi PHP-nya ya, jangan lupa itu menggunakan 5.6. Dan untuk di cyber panel ya, seperti yang saya pakai ini, itu kita bisa mengisu kembali SSL-nya ya, karena biasanya itu terkait dengan apa namanya security ya, untuk di login ya, untuk security di loginnya daripada aplikasi e-learning tersebut. Biasanya nggak jauh-jauh dari seputar itu saja ya. Lainnya biasanya itu kesalahan di sini, di setting database. Mungkin salah masukkan nama ya, salah memasukkan username-nya, kemudian nama database-nya, ya. Atau mungkin ini malah hilang ya, komanya seperti itu. Nah, itu otomatis nanti aplikasi akan error ya. Ini kita bisa coba ya. Kalau nggak percaya kita coba. Nah, coba perhatikan teman-teman sekalian. Ini karena kesalahan hanya gara-gara kurang koma ya. Hanya gara-gara kurang koma saja. Nah, ini sini. Atau nama database-nya berbeda ya. Misalnya kelebihan 1 nih. Belajar 1 misalnya gitu kan. Beda nama database-nya. Coba kita perhatikan ya. Tuh. Nggak bisa juga, error juga. Atau malah nama database-nya berbeda gitu ya. Ini misalnya cuma ini aja nih. Nggak sesuai dengan yang dibuat sebelumnya. Coba kita lihat. Nah, pasti error ya. Oke. Coba kita kembalikan dulu. Kita kembalikan. Ya, udah sesuai ya. Kita save. Bismillah. Oke. Demikian teman-teman cara memasang aplikasi e-learning Kemenak di server hosting atau di server VPS. Sampai jumpa dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.